Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Salaman ta'ziman wa tahmidan li ustadzina wa mursyidina Sayyidi Syekh Maulana Haji Ghazali An-Naqsyabandi bin Sayyidi Syekh Maulana Haji Amir Damsar Syarif Alam Qadadassahullahu sirrahuma. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Jabal Kubis TV yang setia, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan betapa pentingnya keselamatan diri dan juga keluarga. Sebuah keluarga lazimnya kita pahami terdiri daripada orang tua, ada ayah dan juga ada ibu, serta putra-putri yang menjadi anak-anak mereka. Oleh karena itu, berdasarkan Al-Quran, betapa penting keselamatan antara diri dan keluarga ini benar-benar harus kita dapatkan. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan hal ini di dalam Al-Quran. Maka dari itu, betapa besar tanggung jawab kedua orang tua terhadap putra-putrinya. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullah. Yang mana maknanya adalah, dan hendaknya kedua orang tua khawatir nantinya meninggalkan anak cucu yang lemah, maka bersegeralah membawa anak cucunya itu bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah. Berdasarkan dua firman ini, maka kita harus memahami bahwasanya antara anak dan orang tua begitu besar kaitannya, begitu besar ketergantungannya di dalam menuju keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Agama Islam menjelaskan bahwasanya kalau kita ambil secara garis besar, ada 3 orang tua yang seharusnya kita miliki sewaktu di dunia ini. Yang pertama adalah orang tua yang menjadi sebab kelahiran kita, yang disebut dengan ayah kita, ayah kandung kita disebut dengan abun hakiki, dan juga ibu kandung kita. Di dalam Al-Quran, betapa banyaknya ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang begitu pentingnya keberadaan orang tua, begitu wajibnya seorang anak untuk berbakti pula kepada kedua orang tuanya. Di antara ayat-ayat Al-Quran tersebut ada wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Di dalam surat Luqman juga beberapa ayat dari surat tersebut menjelaskan pentingnya berbuat baik kepada orang tua, terutama ibu yang telah mengandung kita lebih kurang 9 bulan lamanya. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim.
Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu ila akhir ayat. Namun dari ayat di dalam surah Luqman ini juga menjelaskan bahwasanya tidak semua orang tua itu benar-benar bertauhidkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang dikategorikan musyrik dan juga kafir. Mungkin tidak semua fitrah manusia itu bernasib sama, memiliki orang tua yang muslim dan juga mukmin. Namun Allah Subhanahu wa taala menggarisbawahi dengan tegas, jikalau ada orang tua yang membawa kita, menyuruh kita kepada kemusyrikan, maka jangan kamu mematuhi kedua orang tuamu. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmu fala tuti'huma. Namun tetaplah berusaha untuk berbuat baik kepada orang tua. Sekali lagi, dalam hal yang membawa kekufuran, apalagi kemusyrikan, tidak ada kata-kata yang lain ditegaskan Allah, fala tuti'huma. Jangan kau patuh kepada orang tua kandungmu yang menyuruhmu, membawamu kepada hal-hal yang mengakibatkan kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pada surah Al-Ahqaf dan beberapa ayat-ayat lainnya. Kaum muslimin yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang tua yang kedua adalah dengan sebab seseorang kaum muslimin ataupun laki-laki muslim mendapatkan seorang istri. Orang tua yang kedua ini dimaksud adalah abun bisababin nikah atau yang dikenal dengan mertua, yang di dalam bahasa Arab disebut dengan al-hamu dan jamaknya adalah al-hama. Orang tua yang disebut dengan mertua ini kita mendapatkan karena sebab pernikahan. Seorang laki-laki muslim memiliki istri dan istri tadi tentunya memiliki kedua orang tua. Karena kedudukan mertua ini begitu dimuliakan di dalam Islam. Boleh jadi di kemudian hari ada pasangan suami istri, suami dan istri yang akhirnya bercerai. Perceraian ini sesuatu yang dibolehkan dalam Islam, namun Allah Subhanahu wa taala sangat murka jikalau ada pasangan suami istri yang sedang membina rumah tangga terpaksa harus bercerai. Namun ingat, di dalam sebutan yang lazim di dalam sosialita kita bermasyarakat, ada sebutan mantan suami dan juga ada mantan istri. Namun ingatlah kaum muslimin dan muslimat yang mulia dan dimuliakan Allah, tidak ada pernah di dalam kaidah Islam sebutan mantan mertua. Boleh jadi putri seseorang itu tidak lagi menjadi istrimu. Boleh jadi seorang laki-laki menjadi bekas suamimu. Namun kedua orang tuanya tetaplah mertuamu. Begitu demikian mulianya kedudukan orang tua yang disebut mertua tadi di dalam agama Islam itu sendiri. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Jabal Kubis TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang tua yang ketiga ataupun yang terakhir, yaitu para guru-guru yang mulia. Di dalam kaidah bahasa Indonesia ataupun bahasa Arab disebutlah kita ini orang-orang yang belajar. Lazim istilahnya dikenal dengan istilah murid. Maka murid pastilah membutuhkan seorang guru yang mengajarkannya.
Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Suatu ungkapan hikmah yang begitu familiar, begitu akrab di telinga kita kaum muslimin dan muslimat, dan terutama di kalangan orang-orang yang menempuh ilmu ma'rifatullah ataupun ilmu zikrullah. Itulah yang dijelaskan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an pada surah Al-Kahfi ayat 17. May yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Barang siapa yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka untuk dirinya lah hidayah tersebut. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidaklah dia menemukan bagi dirinya seorang wali yang mursyida, pemimpin, penuntun, pembimbing, orang tua, ayahnya dalam beragama yang menunjukinya. Maka dari itu, hal ini tidak akan keluar daripada tuntunan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga berperan sebagai walid, sebagai orang tua, yang berperan bagi para sahabat yang menjadi pengikutnya. Adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memposisikan dirinya laksana seorang ayah bagi para sahabat. Maka wali yang mursyid tadi juga sebagai ulama warasatul anbiya, memposisikan dirinya bagi seluruh murid-muridnya laksana seorang ayah bagi anak-anak rohaninya. Itulah yang disebut dengan abun lakum fid dini, ayah kamu dalam urusan kamu beragama. Maka dari itu, kedudukan ketiga orang tua ini begitu besarnya kepada kita, begitu pentingnya kita miliki. Karena orang tua yang baik pastilah benar-benar bisa mengajarkan seluruh ilmu untuk keselamatan di dunia dan akhirat bagi putra-putrinya. Namun mencari orang tua, ayah kandung kita, yang juga sekaligus menjadi guru kita, tidak semua orang beruntung memiliki rezeki yang demikian. Maka dari hal yang kami paparkan ini, hendaklah kembali kepada kita sendiri. Apakah kita merasa telah cukup dengan hanya memiliki orang tua kandung ataupun mertua saja? Maka jikalau kita merasa masih kurang dalam hal menuju keselamatan di dunia dan akhirat dengan hanya memiliki orang tua kandung dan juga mertua, hendaklah kita mencari orang tua yang ketiga yang dimaksud tadi, yaitu abun lakum fid dini, ayah kamu dalam urusan kamu beragama, ataupun yang dikenal Syekhul Murad, yang membimbing maksud sang murid dalam mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Demikian saja pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi diri kami sendiri dan bagi kaum muslimin dan muslimat pada umumnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.